Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Triwulan Rahayu, CKP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Kiongan, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif dengan tujuan akhir terbentuknya profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, kemampuan anak. Pendidikan menganut asas trikon, kontinuitas berkesinambungan, konvergen memanusiakan manusia, konsentris pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka kita mengetahui bahwa seorang guru haruslah bertindak sebagai seorang penuntun kepada muridnya, sehingga guru haruslah memahami nilai-nilai yang dimilikinya serta menjalankan perannya baik kepada murid maupun kepada warga yang ada di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan di masa depan, diperlukan visi untuk mencapainya. Dalam menyusun visi, hendaknya berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka dari itu diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk pembentukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan hal yang diinginkan. Posisi kontrol guru meliputi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 tahapan segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dan seluruh warga sekolah yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan budaya positif. Harapan yang ingin dicapai dalam budaya positif ini adalah mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Perubahan lain yaitu posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman bergeser menjadi manajer, bertindak dalam memberikan penerapan disiplin kepada murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yaitu saya berusaha menggunakan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang berperilaku negatif. Akan tetapi, saat di lapangan terdapat kontra dengan rekan sejawat dengan pemikiran SD kami yang terletaknya di hutan dan perbatasan, sehingga perilaku negatif perlu ditangani dengan tegas sehingga anak menjadi jerah seperti halnya pemberian hukuman, sehingga perlu pendekatan dan kolaborasi dengan teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya semakin tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Saya juga merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik di lingkungan sekolah dan kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah menyampaikan pemahaman yang benar terkait posisi kontrol yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru kepada murid yang melanggar keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontra penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Pada waktu itu, saya merasa sebagai guru yang paling benar walaupun hasilnya kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tersadar, dan sekarang saya melakukan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang berlaku negatif. Perasaan saya saat ini menjadi lebih tenang dan penyabar dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Saya merasakan bahwa murid lebih mudah diarahkan dan lebih santun. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ketika menangani masalah yang terjadi pada murid, biasanya saya selalu memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum melaksanakan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid dan masyarakat sekitar supaya dapat ikut serta secara langsung mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dan menjadi suatu pembiasaan baik yang akhirnya dapat terwujud suatu budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan dari saya, CGP Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.